Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersud Arif. Setelah membuat kegemparan di sidang Komisi Informasi Pusat dengan pengakuan bahwa mereka telah memusnahkan dokumen pencalonan Joko Widodo termasuk ijazah yang digunakan ketika maju sebagai wali kota Solo, kini KPU Surakarta justru membantahnya. Ketua KPU Surakarta mengatakan yang dimusnahkan bukan berkas ijazah, melainkan hanya agenda surat. Dua pernyataan yang saling bertolak belakang dalam hitungan hari saja. Dan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang sempat mereka coba sembunyikan? Namun ketika sadar beratnya konsekuensi hukum dan politik, mereka buru-buru mengubah haluan. Kecurigaan publik juga tidak berhenti di KPU Surakarta. UGM ini juga memunculkan tanda tanya serupa. Karena pengakuan perwakilannya di sidang KIP menunjukkan pola problematika yang nyaris sama. Dokumen tidak ada, penjelasan berubah-ubah, dan ketidaksinkronan dengan standar kearsipan lembaga sebesar Universitas Nasional Yogyakarta ini ya. Kan ini salah satu kampus terbesar di Indonesia. Masa surat menyuratnya aja dokumennya nggak lengkap ya sampai dipersoalkan oleh ketua majelis di sidangnya Komisi Informasi Pusat itu. Semua ini terungkap bukan dari rumor, melainkan dari pengakuan resmi para petugas PPID, KPU Surakarta dan UGM yang secara gamblang disampaikan di hadapan majelis hakim di Komisi Informasi Pusat dan ini disiarkan secara langsung loh oleh sejumlah channel-channel YouTube milik dari stasiun televisi nasional dan juga channel-channel YouTube yang tidak terkait dengan media nasional. Di kanal YouTube resmi KIP juga ini disiarkan secara langsung. Jadi pernyataan ini terekam dan kini menjadi dasar publik bertanya, mana yang benar dan apa yang sebenarnya mereka coba tutup-tutupi dan coba mereka sembunyikan. Sidang Komisi Informasi Pusat pada Senin 17 November 2025 ini menjadi titik ledakan polemik ini. Heboh sekali ya, terutama di media sosial lagi. Oh, kalau udah diubah ke TikTok dan sebagainya, wah udah nggak kerukuran deh infonya. Dalam sidang yang disiarkan secara langsung itu, perwakilan PPID KPU Surakarta menyampaikan bahwa arsip terkait pencalonan Joko Widodo telah dimusnahkan, termasuk yang mereka sebut sebagai nomor ijazah masuk. Kata-kata inilah yang kemudian meledakkan kontroversi secara nasional. Anda tentu masih ingat ya dialog ini yang kemudian jadi rame banget. Karena bicara tentang kemudian tanggal dan nomor agenda masuk, nomor ijazah ke KPU saat pendaftaran, ini yang tadi menjadi pertanyaan, itu kan sudah sesuai dengan JRA buku agenda kami, musnah. Kutipan ini penting karena publik perlu tahu bahwa istilah nomor ijazah itu tidak pernah muncul dari pemohon, tidak juga dari gugatan, bukan dari pemberitaan media, dan juga bukan dari opini publik. Istilah itu justru berasal dari mulut PPID KPU Surakarta sendiri, disampaikan dalam forum resmi di hadapan Hakim Komisi Informasi Pusat, dengan kamera yang menyala dan terekam semuanya, disiarkan secara langsung dan juga banyak sekali media-media nasional yang membuat transkrip percakapan itu atau dialog itu ya. Dengan kata lain, persepsi bahwa ijazah dimusnahkan bukan datang dari pihak luar, tetapi lahir dari apa yang diucapkan oleh petugas PPID KPU Surakarta. Inilah yang membuat publik terperanjat karena ketika kemudian Ketua KPU Surakarta mengoreksi dan menyatakan bahwa yang dimusnahkan hanya agenda surat, pertanyaannya menjadi semakin besar. Jika benar hanya agenda surat yang dimusnahkan, mengapa dalam persidangan mereka menyebut secara spesifik nomor ijazah masuk musnah? Nah, supaya clear ya, agar Anda semua juga bisa kembali menyaksikan, saya tayangkan kembali ya, dialog antara Ketua Majelis Hakim dengan pemohon dan termohon. Berkas pendaftaran salinan legalisir ijazah? Izin mungkin meluruskan dulu untuk pemohon untuk KPU Surakarta ya, bukan KPU Solo. Iya, KPU KPU Surakarta. Surakarta ya. Untuk yang permohonan terkait yang kedua ya Ibu ya, yang itu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu nomor 14 tahun 2008 itu merupakan informasi yang dikecualikan. Yang mana? Yang nomor 1? Berkas pendaftaran? Iya. Ibu pakai hasil uji konsekuensi mana?
Jika pengecualiannya pakai apa? Pakai Undang-Undang KIP yang nomor 14 tahun 2008. Hasil uji konsekuensinya siapa yang buat? Uji konsekuensi kemarin sedang Udah dibuat belum? sudah kita ajukan ke diskusi, sampaikan konsultasi dengan KPU provinsi, kemudian KPU provinsi mengajukan kepada KPU RI. Terus sudah ada hasil uji konsekuensinya? Belum ada. Terus mengecualikannya atas dasar apa coba? Yaitu tadi dengan Undang-Undang KIP. Nggak bisa, Bu. Dasar hukumnya harus misalnya PKPU. Nah, sekarang kalau KPU RI saja sebagai PPID utama membuka, masa Kota Surakarta PPID pelaksana dengan keputusan KPU nomor 1351 tentang penetapan informasi publik pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil Apa wali isinya, kota Surakarta, coba? bahwa merupakan informasi yang dikecualikan, bahwa tadi Pak. Nggak, nomor berapa coba? PKPU keputusan KPU nomor 1351. Isinya apa tuh? Isinya tentang penetapan informasi publik. Iya, maksudnya bunyinya Terkait apa yang bunyinya? dikecualikan. Apakah itu memang terkait dengan berkas pendaftaran? Iya, terkait berkas pencalonan, Ibu. Coba deh dilihat. PKPU nomor berapa? 351. Coba saya lihat jawabannya dari pihak KPU. Ini udah jawabnya lama, 2024. 1 bulan baru dijawab. Jawabannya nggak sinkron dengan RI. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1351, itu apa coba? Saya mau dengar bunyinya apa? 1351 itu bunyinya apa? Keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi publik yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang dipersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur-unsur data-data pribadi bakal calon. Dan untuk capaian kepentingan publik untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat berupa menghitamkan ini. Kan ada tuh poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuman menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup. Yang melakukan legalisasi terbuka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Ya, ini tadi yang jadi pertanyaan ya, itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya, buku agenda kami musnah, sesuai dengan jadwal retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Ya, Yakin? karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada CRA. PKPU nomor berapa coba yang 17 menyatakan dimusnahkan? tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah, ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi
selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti totalnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Bapak. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270/08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota, Ibu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Video tadi dan potongan-potongannya itu meledak itu tadi ya, dan kemudian ini menimbulkan gelombang pertanyaan dan kritik ke KPU Surakarta. Dan kemudian Ketua KPU Surakarta menyadari kehebohan yang terjadi, yakni ini namanya Justinus Arya Arteswara, muncul dengan penjelasan yang sama sekali berbeda. Dia mengatakan kepada media bahwa seluruh berkas pendaftaran Joko Widodo itu masih utuh, termasuk ijazah, dan bahwa KPU Surakarta tidak pernah memusnahkan dokumen apapun. Penjelasan ini bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh PPID KPU Surakarta di persidangan. Dan disinilah publik mulai melihat ada sesuatu yang tidak sinkron. Di satu sisi di hadapan hakim, petugas KPU menyatakan nomor ijazah masuk musnah. Sementara dalam klarifikasi 2 hari kemudian mereka mengatakan semua berkas lengkap. KPU mencoba menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah agenda surat masuk, bukan berkas pencalonan. Namun pernyataan itu tetap menyisakan tanda tanya. Mengapa yang disebut dalam sidang bukan hanya agenda surat, tetapi secara spesifik nomor ijazah masuk? Jika memang hanya agenda surat yang dimaksud, mengapa menyebut ijazah? Inkonsistensi inilah yang membuat narasi KPU tampak seperti upaya perbaikan cepat setelah timbul reaksi keras dari publik. Ini yang saya maksud KPU-nya adalah KPU Surakarta. Jadi apa sebenarnya yang diminta pemohon? Ini kalau kita lihat ya, apa sebenarnya yang diminta pemohon, ini Leoni BKK itu berdasarkan pemberitaan permohonan itu kan terkait agenda surat masuk KPU Surakarta pada tahun 2005. Namun hingga saat ini tidak ada dokumen permohonan resmi yang tersedia untuk publik, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pemohon hanya meminta agenda surat atau tidak meminta dokumen lain. Yang dapat kita pastikan adalah 2 hal. Pertama, pemohon tidak pernah menyebut kata ijazah dalam permohonan yang diketahui publik. Kedua, istilah nomor ijazah justru muncul dari pihak KPU Surakarta sendiri melalui pernyataan PPID di sidang KIP. Dan bukan muncul sebagai penjelasan tambahan atau catatan teknis, tetapi sebagai pernyataan resmi bahwa agenda masuk nomor ijazah itu musnah. Artinya persepsi publik bahwa ijazah dimusnahkan justru lahir dari ucapan KPU sendiri, bukan dari pemohon atau pihak manapun di luar KPU. Ini yang membuat kebingungan publik semakin besar. Jika benar yang diminta hanya agenda surat, mengapa istilah nomor ijazah secara spesifik disebut di dalam sidang, dan mengapa kemudian klarifikasinya berputar ke arah sebaliknya? Agenda surat adalah dokumen administratif yang menjadi kunci pembuktian bahwa suatu dokumen masuk ke KPU. Kapan, melalui siapa, dan dengan nomor berapa. Tanpa agenda surat, jejak administratif hilang, sehingga tidak ada bukti waktu masuknya dokumen. Inilah yang membuat perubahan narasi KPU semakin janggal. Karena jika berkas pendaftaran lengkap, mengapa justru dokumen administratif yang menjadi dasarnya hilang? Ketidakjelasan ini bukan meredakan kecurigaan publik, tetapi justru menambah daftar pertanyaan. Bukan hanya KPU Surakarta sebenarnya yang menimbulkan tanda tanya publik. Keanehan juga terjadi pada saat tanya jawab dengan petugas PPID dari UGM. Ini sebuah kampus besar dengan sistem kearsipan yang seharusnya sangat bagus. Ini juga tampak kesulitan menghadirkan dokumen yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Dalam sidang KIP yang sama, jawaban perwakilan UGM tampak tidak tegas, berubah-ubah, dan menunjukkan ketidaksiapan menghadapi pertanyaan hakim. Saya ajak Anda untuk melihat lagi ya videonya. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi
resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya, nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID ini seperti itu. Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu, Pengunjung tolong tenang ya. karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM, Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. siap. Surat resmi harus direspon dengan resmi. Nggak bisa sembarangan. Karena video inilah kemudian banyak sekali komentar-komentar nih dari sejumlah pakar. Misalnya saya baca di inilah.com. Nah, pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, memberikan komentar, ini komentarnya cukup keras. Dia mengatakan bahwa pola kebingungan dan ketidaktegasan yang muncul di UGM sangat mirip dengan pola yang terjadi di KPU Surakarta. Keduanya tampak gagap menjelaskan dokumen yang seharusnya mereka kuasai. Dua lembaga berbeda, dua kasus berbeda, tetapi pola jawabannya sama. Dokumen tidak ada, penjelasan berupa cepat dan tidak ada kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab. Dalam penilaian Hudi, kesamaan pola ini bisa mengindikasikan adanya upaya menyembunyikan informasi. Dan jika ada pihak yang memberikan keterangan tidak sesuai fakta atau menahan dokumen penting, mereka berpotensi terseret dalam dugaan obstruction of justice. Ini saya kira yang kemudian membuat KPU Surakarta kemudian dengan cepat memberikan klarifikasi. Jika kita menggabungkan semua fakta, pernyataan resmi, perubahan narasi, video persidangan, dan respon publik, maka ada beberapa pola besar yang bisa kita baca. Masing-masing pola ini tidak saya buat berdasarkan dugaan loh, tapi berdasarkan rangkaian peristiwa yang terekam, pernyataan resmi para pihak, serta respon institusional yang secara objektif tampak tidak sinkron. Pertama, KPU Surakarta tampak seperti salah bicara di forum resmi, tetapi kemudian mencoba meralat setelah menyadari seriusnya konsekuensi hukum. Pernyataan di hadapan hakim bahwa nomor ijazah masuk musnah jelas bukan kalimat yang bisa diabaikan atau dianggap sekedar kekeliruan teknis. Di dalam standar hukum, pernyataan resmi di persidangan memiliki bobot tersendiri, dan ketika kemudian narasinya berubah total, publik wajar mempertanyakan konsistensinya. Kedua, perubahan narasi itu sendiri menunjukkan adanya keretakan di dalam pemahaman KPU Surakarta mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip. PKPU nomor 17 tahun 2003 memang mengatur retensi, tetapi berkas pencalonan kepala daerah termasuk dokumen yang digunakan untuk memenuhi kelayakan administratif bukan barang yang bisa dimusnahkan begitu saja. Dalam konteks hukum administrasi negara, dokumen seperti ini memiliki nilai guna pembuktian, nilai guna historis, dan nilai guna hukum yang melekat terus. Ketiga, keanehan di KPU Surakarta diperparah oleh pola serupa yang muncul di UGM. Ketika dua lembaga berbeda menunjukkan gejala yang mirip, dokumen tidak ada, keterangan berubah, jawaban tidak tegas, maka secara akademik adalah valid untuk mempertanyakan apakah keduanya menghadapi persoalan yang tunggal yang berkaitan dengan substansi dokumen itu sendiri. Nah, saya mengutip kembali pernyataan dari pakar hukum pidana Universitas Bung Karno, Yehudi Yusuf, bahwa menyatakan bahwa pola keanehan di KPU Surakarta dan UGM tampak selalu serupa untuk dianggap sebagai sebuah kebetulan.
Yang keempat, sidang KIP bukan hanya karena permintaan informasi, melainkan juga ruang yang memperlihatkan reaksi spontan pejabat publik ketika ditanya mengenai sesuatu yang sensitif. Dalam ilmu komunikasi publik, gestur, intonasi, dan respon spontan pejabat memberi indikasi bagaimana sebuah institusi menilai sensitifnya sebuah isu. Dalam kedua video, baik KPU maupun UGM, KPU Surakarta maksud saya, kita bisa melihat ketegangan itu sangat jelas. Dan kelima, seluruh rangkaian ini menimbulkan satu pertanyaan dasar yang tidak bisa lewat begitu saja. Jika dokumen itu memang lengkap, mengapa penjelasannya tidak pernah lengkap? Mengapa muncul istilah-istilah yang spesifik seperti nomor ijazah, tetapi kemudian dibantah melalui media? Mengapa dokumen administratif yang menjadi bukti penerimaan sebuah dokumen justru yang dinyatakan musnah? Dan mengapa perubahan penjelasan tadi begitu cepat dalam rentang 2 hari? Semua itu membuat publik wajar dong bertanya apakah ini sekedar kekacauan administratif ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang coba disembunyikan. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.